mata-mata uang yang bisa untuk kita trade bermula dari besok, bermula dari besok untuk time frame 1 jam, 4 jam dan juga daily. Jadi maksud saya semua mata uang yang saya tunjukkan sebagai analisa ataupun forecast saya bisa di trade daripada besok sampai hari Jumaat. Tapi webinar ini kebanyakannya memberikan market outlook untuk 1 minggu menggunakan geometric pattern. Jadi ada yang saya tidak tulis geometric pattern itu sebab apa? Geometric pattern itu belum menjadi, tetapi saya menggunakan support resistance supaya saya bisa melukis geometric patternnya mungkin besok atau hari Selasa dan sebagainya. Tapi bisa juga kita mengikut support resistance sahaja untuk mengetahui direksi trend. Jadi marilah kita bermula. Sekarang ini kita melihat kalau di screen saya ini menunjukkan Australian dollar JPY, Aussie yen, Australian dollar versus Japanese yen untuk jangka masa ataupun time frame 1 jam. Kita bisa melihat di sini saya sudah menulis dan melukis arah untuk ia naik, tetapi sebelum itu sebab hari Jumaat itu harga Australian dollar JPY untuk 1 jam itu berhenti ataupun market close di harga 86.06 ya, ataupun 86,06 ataupun 07 itu harga yang sudah close hari Jumaat yang lepas. Jadi forecast saya untuk Australian dollar JPY adalah untuk ia naik terlebih dahulu untuk ada market gap up. Jadi maksudnya ia akan naik terlebih dahulu, maksudnya gap itu macam gate ataupun pintu itu akan berada di atas harganya. Jadi harapan saya untuk besok untuk harga berada di atas 86,06 itu, tapi mungkin ia akan bermulain besok di sekitar 86,26 atau 27 begitu harapan saya. Tetapi gap up itu maksudnya lebih tinggi daripada harga hari Jumaat itu, dan kemungkinan besar ia akan teruskan perjalanannya ke atas uptrend terlebih dahulu. Lepas itu membuat koreksi di sekitar 86,68 begitu ataupun 86,77 atau 78 begitu sebelum naik dulu sekitar sana sebelum ia turun. Jadi secara keseluruhan saya melihat Australian dollar itu lebih memberikan signal downtrend untuk jangka masa medium dengan long term, tetapi untuk jangka masa mengikut 1 jam itu dalam masa 1 hari, beberapa jam sampai 1 hari itu kemungkinan ia akan naik terlebih dahulu supaya ia jatuh dengan lebih, disebabkan oleh ekonomi negara China dan sebagainya. Sekarang ini ekonomi negara China mungkin ada banyak yang memberikan faktor-faktor di berita, di news dan sebagainya, memberikan kita banyak sebab untuk kita tahu yang dia akan naik terlebih dahulu. Sebab semuanya di negara China, di news, di berita itu mereka saling masukkan berita positif dulu, lepas itu negatif, lepas itu positif. Jadi selalunya bertukar-tukar. Jadi memang tidak begitu aman, tidak begitu jelas dan tidak begitu gampang untuk kita mengikut berita saja selalunya. Selalunya berita itu menunjukkan kita semua yang mereka di luar itu mau untuk kejadian. Sebab ini adalah news. News semuanya disebabkan oleh promosi, publicity dan sebagainya, jadi tidak jelas. Jadi dalam tanggapan saya ataupun forecast saya, ia akan naik terlebih dahulu, tetapi secara keseluruhan itu adalah pattern yang bisa dipanggil pattern W yang saya akan lukis di sini untuk AUD JPY ya. Jadi maksudnya ia akan naik begitu. Selalunya di sini lebih kurang
patternnya dipanggil pattern W. Jadi pattern W itu maksudnya ia akan turun di sini macam W, lepas itu naik di sini. Kalau sudah habis pattern W ini selalunya harganya akan jatuh. Jadi mungkin sekitar di sini akan jatuh terus, ataupun kalau naik lebih tinggi daripada harga 86,34 atau 33 itu mungkin akan terusan lagi ke 86,67 dan sebagainya. Jadi ini forecast saya untuk yang naik, habis itu turun di sekitar 8678 ataupun 8667 begitu ya di sini. Alright, jadi ini adalah patternnya W-nya, oke, untuk yang naik dengan lebih tinggi. Oke. Alright, itu adalah untuk mata uang Australian dollar versus JPY untuk 1 hour time frame. Oke. Teruskan dengan presentasi slide saya yang kedua ataupun analisa saya yang kedua. Analisa yang kedua ini adalah untuk Australian dollar juga, tapi Australian dollar versus US dollar. So Australian dollar versus dolar Amerika Syarikat ya. Jadi di sini untuk saya sedang melihat Australian dollar dalam jangka masa 4 jam. Jadi maksudnya dalam 4 jam time frame itu saya bisa melihat pattern yang dipanggil lazy Z pattern ini, macam saya lukiskan dengan warna putih ini. Sebentar, biar saya Oke, dengan warna putih ini maksudnya lazy Z ini daripada warna putih yang saya lukiskan di sini, ini adalah seperti Z yang berbaring begitu, itu dipanggil lazy Z, macam malas begitu ya. Jadi Z itu bukan menegak Z macam Zorro Z, tetapi macam terbaring begitu ya. Jadi bukan secara berdiri menegak, itu tidak. Jadi kalau selalunya ada lazy Z di sini, maksudnya kalau akhirnya di sini lebih kurang di sini memang expectation ataupun forecast untuk harganya untuk ia naik di sini ya. Jadi selalunya ini lazy Z habis di sini dijangkanya akan turun dulu sebab harganya yang di seperti ia berhenti hari Jumat yang lepas itu di 0,7089 sekitar 89 atau 90 begitu ya. Jadi saya melihat untuk ia jatuh dulu. Sebab apa? Kalau kita melihat tadi dalam presentasi saya yang pertama itu adalah untuk AUD JPY. Jadi memang untuk jangka masa yang lebih pendek ya. Jadi saya memang melihat gap up terlebih dahulu itu dalam jangka masa yang pendek untuk 1 hour. Tetapi untuk AUD USD itu untuk 4 hour itu secara jangka masa yang tidak begitu panjang, tetapi medium term. Oke, jangka masa yang panjang tapi tidak begitu panjang. Oke, jadi forecastnya adalah untuk AUD USD untuk turun terlebih dahulu. Oke, sekitar harga 0,7038 begitu. Oke, sebelum ia naik, dan kalau ia naik dengan lebih mungkin akan naik sekitar 0,7210 begitu ya. Oke, 10 begitu. Jadi itu adalah sebab apa di sini, sebab di sini adalah tempat di mana banyak support resisten di sini, banyak konsentrasi resisten, support dan sebagainya. Oke, jadi kalau mau exit take profit, kalau kita membeli nanti itu pastikan kita exit sebelum sebelum 0,7210. Sebentar ada sebentar ya, saya mau melihat dulu ada pertanyaan daripada para hadirin. Sebentar ya. Sentut menanyakan tapi tadi cartanya USD CHF. Ya betul. Biar saya adjust, biar saya melihat. Kalau saya menunjukkan yang tadi itu, yang ini, yang presentasi yang pertama itu Australian dollar JPY ya, Australian dollar JPY ini adalah Australian dollar JPY. Kalau yang kedua itu Australian dollar US dollar.
mungkin yang dilihat itu USD CHF di platform saya. Nanti saya akan pergi ke sana. Tapi untuk sekarang ini saya melihat presentasi PowerPoint saya terlebih dahulu ya. Jadi sekarang yang kedua kita melihat Australian dollar versus US dollar 4 jam. Oke, time frame 4 jam ya. Oke, sebentar. Ada lagi pertanyaan? Bapak cuma biru. Oke, sebentar ya. Tadi itu Bapak Sentot ya ada bertanya sama saya juga USD CHF. Oke, bagus. Biar saya tunjukkan nanti ya. Mungkin biar saya melihat. Mungkin ada yang tidak betul di sini. Oke, sebentar. Oke. Alright, biar saya adjust lagi sekali. Sebentar ya. Oke, biar saya tunjukkan. Apa bisa semuanya melihat screen saya sekarang? Oke, biar saya adjust semuanya. Oke, apa bisa melihat sekarang? Semua screen saya bisa melihat apa yang saya tunjukkan sekarang? Oke. Tidak bisa. Oke, sebentar ya para hadirin, ada sedikit masalah teknis, tapi tim di Invest Life ini sedang memberikan saya bantuan sekarang ini, jadi mereka akan pastikan semuanya berjalan lancar sebentar lagi ya, berikan beberapa saat. Oke, untuk kita melihat screen saya lagi sekali. Oke. Kalau sudah melihat, sudah bisa. Oke, jadi semuanya sudah ada ya? Oke. Nanti itu Bapak Sentot dengan Bapak Hondo ya, tadi kita akan melihat USD CHF juga nanti semuanya yang saya buat semua ada termasuk CHF. Oke, bisa. Oke, alright, kita akan mulai dalam beberapa saat lagi, sebentar ya semuanya. Permulain besok itu memang ada banyak oportunitas trading, volatility-nya memang tinggi sekali. Jadi banyak mata-mata uang seperti Australian Dollar, GBP, Euro JPY semuanya akan menunjukkan kita banyak oportunitas untuk trading. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, saya rasa semuanya sudah beres sekarang ini. Terima kasih tim di Invest Live. Oke, jadi kita akan mulakan lagi sekali, ya. Oke. Ini untuk presentasi sebentar. Oke, biar saya. Oke. Sekarang ini saya mau pastikan yang saya sedang melihat slide yang kedua. AUD US dollar ya. Oke, jadi betul kalau semuanya melihat yang sama. Saya mulain lagi sekali. Oke. Alright, bagus. Jadi biar saya pastikan betul enggak. Oke, bagus.
Jadi sekarang ini kita melihat lazy Z pattern. Pattern lazy Z ini yang saya tunjukkan untuk AUD USD untuk 4 hour chart, time frame 4 jam. Jadi jangkaan saya untuk 4 jam itu kita melihat mungkin banyak lagi untuk harga turun terlebih dahulu di sekitar 0,7038 sekitar begitu ya, sebelum naik lagi menuju ke arah 0.7210 itu ya. Jadi kita melihat kemungkinan besar ada koreksi untuk naik terlebih dahulu, oke, tetapi turun terlebih dahulu. Banyak lagi harganya bisa turun, oke, daripada 0.7089 itu turun sampai 7038 itu lebih kurang 40 lebih hampir 50 pip, oke, sebelum ia naik menuju ke arah 7210. Oke, jadi ini adalah untuk lazy Z pattern AUD US dollar. Oke, sekarang kita pergi ke mata uang yang lain, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah untuk kita melihat sedikit untuk DJIA itu Dow Jones untuk saham terlebih dahulu. Untuk kita melihat mungkin bukan untuk trade, untuk mereka yang memang suka trade forex sahaja itu tidak ngapa. Kalau kita melihat DJIA sekali-sekala itu kita melihat Dow Jones ataupun harga minyak, harga untuk emas itu bagus untuk kita melihat investor itu buat apa untuk masa sekarang. Oke, jadi untuk saya, kalau saya melihat DJIA ataupun Dow Jones ini memberikan saya ide, memberikan saya satu tip ataupun signal apa yang investor mau buat. Oke, investor untuk masa sekarang kemungkinan besar untuk stocks itu mereka akan harga stok untuk DJI Dow Jones itu mungkin kemungkinan besar akan jatuh pada forecast saya ya, kalau kita mengikut daily chart. Jadi apa yang ditunjukkan kalau DJI itu akan jatuh? Kalau DJI saham di Amerika Syarikat itu DJI akan jatuh, maksudnya akan naik US dollar ini bertentangan ya, opposite ya, opposite attracts, opposite direction ya, direction yang tidak seiring sama tetapi bertentangan, oke, opposite ya, berlintang begitu ya. Jadi maksudnya kalau saham Dow Jones semuanya kalau kita dengar ya akan naik, banyak orang membeli, maksudnya untuk dolar itu akan jatuh. Tapi kalau DJI itu mungkin forecast itu akan jatuh, maksudnya dolar akan naik ya, oke. Kalau naik itu maksudnya investor akan masukkan uang mereka di dalam US dollar yang dipanggil safe haven. Kenapa mereka masukkan di safe haven? Mereka masukkan di safe haven kalau mereka dengar atau mereka rasa bahwa ekonomi di Amerika Syarikat itu mungkin tidak begitu kuat. Oke, jadi ini akan menyebabkan mata uangnya untuk jatuh. Oke, jadi bukan, kalau mata uangnya akan naik disebabkan ini safe haven, disebabkan mereka tarik keluar uang mereka daripada saham. Kalau mereka tarik keluar daripada saham yang ditunjukkan seperti DJIA Dow Jones ini, maksudnya mata uang untuk US kemungkinan besar akan lebih kuat. Oke, jadi tadi itu dalam slide 2 dengan slide 3 yang saya tunjukkan pasal Australian dollar itu, Australian dollar menunjukkan lebih sentimen ataupun tren yang jatuh ya. Jadi kalau ia jatuh maksudnya dolar akan naik. Jadi di sini menunjukkan lagi lebih konfirmasi kalau kita mengikut Dow Jones, lebih konfirmasi kalau Dow Jones itu turun, US dollar akan naik. Jadi ada tiga konfirmasi di mana dolar akan semakin kuat, semakin naik dan sebagainya. Jadi sekarang dari segi sentimen kita tahu yang disebabkan oleh stocks saham Amerika Syarikat itu kemungkinan besar akan jatuh. Nanti saya akan jelaskan kenapa mengikut pattern W yang saya tunjukkan di sini. Dolar itu kemungkinan besar akan naik. Oke, sebentar ya, saya mau lihat ada beberapa pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan di sini tapi saya tidak bisa melihat.
bisa dengar? Yes, oke. Oke, kalau ada apa-apa lagi pertanyaan bisa saja ditulis di sini ya. Biar saya sambung ya. Oke, jadi untuk Dow Jones ini saya bisa melihat di daily chart untuk jangka masa yang panjang ada kemungkinan untuk harganya turun di sekitar sini ya. Mungkin akan turun bermulain besok, kita tidak tahu lagi sampai market gap. Nanti kita melihat semua mata uang yang lain untuk kita ada sedikit signal ataupun tahu tren yang berlaku untuk beberapa mata uang ataupun forex market secara keseluruhan ya. Jadi di sini maksudnya W pattern ini kalau harganya bermula dari sini jatuh, lepas itu naik, jatuh lagi. Tapi kalau naik mungkin sekitar sini itu ada peluang oportunitas untuk short ataupun jual untuk Dow Jones untuk turun. Jadi kalau tibanya masanya untuk jatuh, mungkin kita akan melihat harga untuk dolar naik. Itu dipanggil korelasi yang bertentangan ataupun negative correlation. Correlation yang negatif maksudnya kalau satu naik satu turun, kalau satu turun satu naik ya. Oke, jadi kalau ia mula untuk jatuh itu ada banyak harganya mungkin besar, oportunitasnya besar sebab kita melihat daily chart. Jadi daily chart itu akan memberikan kita harga ataupun oportunitas untuk menjual atau membeli dengan lebih besar sebab harganya, perbedaan harga itu besar sekali. Oke. Ini adalah untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita pergi ke time frame yang lebih rendah untuk kita melihat apakah ombaknya yang turun naik itu bisa kita untuk trade short term. Tapi ini saya memberikan idea secara keseluruhan supaya kita tahu mata uang mana yang bagus membeli untuk menjual juga ya. Oke. Alright, biar saya Oke, saya cuma mau lihat ada nggak apa-apa pertanyaan yang baru yang saya mungkin tidak bisa melihat, tidak tahu kenapa. Tapi saya akan coba lagi sebentar. Oke, kita melihat lagi presentasi saya. Mau pastikan kita melihat. Oke. Alright, jadi kita pergi ke slide yang keempat. Yang keempat ini adalah mata uang ataupun pair yang favorite ya, yang saya paling suka untuk trade, Euro JPY. Kenapa Euro JPY? Sebab Euro JPY itu untuk saya sebagai trader untuk kurang lebih 8 tahun sekarang ini, saya melihat banyak oportunitas untuk korelasi untuk Euro JPY. Euro JPY itu kalau dilihat kemungkinan besar ada korelasinya secara tinggi ya, mungkin lebih daripada 80% korelasinya dengan lebih kurang lebih 8 sehingga 10 mata uang yang lain. Maksudnya korelasi, ada kaitan yang kuat sekali. Jadi kalau saya buat analisa saya untuk Euro JPY, mungkin saya bisa buat analisa saya dengan lebih tepat mungkin untuk mata uang yang ada korelasinya dengan Euro JPY. Seperti CHF JPY, mungkin GBP JPY begitu ya. Jadi sekarang kita melihat dulu untuk Euro JPY seperti apa yang saya tunjukkan di sini. Euro JPY untuk 1 jam itu untuk 1 hour time frame. Untuk 1 hour time frame pada pandangan saya untuk besok itu kalau market buka kemungkinan besar untuk saya mungkin ia akan naik terlebih dahulu untuk ia ada gap ke atas. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa harganya di sekitar 132.70 as of Friday, dari hari Jumat itu 132.70, tapi mungkin besok akan bermula mungkin sekitar lebih tinggi dari 132, tidak tahu lagi di mana, tapi mungkin ada gap yang atas. Jadi saya melihat ada potensinya untuk ia naik terlebih dahulu untuk sampai sekitar 132,08 begitu, 08 begitu ya, sebelum ia jatuh. Jadi ini adalah trend line warna merah ini yang saya sudah lukis juga, mungkin ia akan sampai sekitar trend line itu sebelum ia jatuh.
Kenapa di sini? Kenapa di sini? Di 133 koma 08 ataupun 09 itu karena di sini adalah line yang ada banyak resisten, oke? Maksudnya line warna kuning ini yang 133.08 ini adalah harga di mana banyak kali tahun-tahun yang lepas itu sudah banyak kali harga naik ke situ jatuh. Jadi kalau ia naik mungkin ada banyak resisten di sana untuk ia jatuh juga ya. Oke, jadi itu untuk Euro JPY, oke, untuk 1 jam. Jadi ada sekitar 60 pengikut pip ataupun lebih kurang lebih, oke, untuk kita beli. Lepas itu kalau jatuh juga akan jatuh sekitar 1370 disebabkan di sini adalah tempat di mana banyak support, oke. Jadi kalau market itu tidak begitu pasti ataupun confused, mungkin ia akan naik turun sekitar 132,70 sampai 133,08. Jadi kita bisa untuk range trading, kita bisa kalau dia naik lepas itu turun kita jual, naik turun kita ikut trennya sekitar dalam trennya, oke. Jadi ini adalah untuk Euro JPY, oke. Sebentar. Jadi masih lagi tidak bisa dengar saya ya? Oh, oke. Kalau semuanya bisa dengar, mungkin kalau ada yang masih tidak bisa dengar itu mungkin ada masalah teknis. Nanti tim di investasi ini akan coba berusaha untuk menolong para hadirinnya. Oke, usah khawatir. Oke, jadi untuk yang kelima. Oke, yang kelima signal gratis saya yang kelima adalah untuk Euro USD. Oke, untuk Euro USD. Jadi untuk Euro USD sama juga gapnya adalah untuk ia naik terlebih dahulu, mungkin naik sekitar 1.1014 begitu. Lepas itu kalau sudah naik di sana, mungkin market akan buka di sana, lepas itu mungkin menuju ke arah sini. Oke, kalau kita menuju ke arah sini, di mana ini konsentrasinya di sini, sebab apa? Sebab resistance support kuat sekali di sekitar 1.1065 ataupun 1.1078 itu adalah area atau range. Oke, jadi saya selalunya kalau saya melukis support resistance itu saya tidak menggunakan satu line, itu tidak betul sebenarnya, tidak tepat kalau kita draw supportnya di bawah mengikut jarumnya ataupun wick ataupun candle yang paling bawah kita draw satu line, atas lagi kita draw satu line saja, itu tidak tepat. Oke, itu bukan cara yang betul untuk kita draw support resistance. Jadi untuk mereka yang berminat untuk tutorial nanti bisa hantar saya email untuk saya buat webinarnya yang lain khas untuk menunjukkan cara-cara untuk kita case ataupun draw support resistance secara betul dan tepat. Jadi selalunya support resistance kita tidak bisa menggunakan satu single line garis satu saja, itu tidak betul. Oke, kita mau draw line yang dua begini. Oke, jadi ini untuk Euro USD. Kita buka platform saya sebentar. Kalau untuk mereka yang bisa melihat, oke, saya mau tunjukkan untuk Euro USD, oke. Kalau saya draw ini, sekarang ini saya melihat sebagai contoh Euro USD saya buat support resistance-nya menggunakan dua line, oke. Dua line ini, kenapa dua line ini bagus sebagai support resistance? Sebab kalau kita tarik, kita bisa lihat banyak support resistance yang konsentrasinya di antara dua line ini. Tengok, ini adalah resistance. Price naik turun, jatuh di sini. Oke, tepat naik, pas itu ada lagi
konsentrasi di sini, resistant. Jadi kita bisa tarik banyak-banyak, ada support di sini. Oke, cuma untuk menembusi support resistant ini cuma candle-candle yang panjang dan kuat sahaja bisa teruskan untuk tembus support resistant. Jadi kalau kita melihat banyak candle-candle yang besar-besar sebegini, candle-candle yang panjang, candle yang besar sebegini, maksudnya hanya candle yang besar sahaja yang bisa tembusi. Jadi ini menunjukkan support resistance itu adalah kuat sekali. Jadi ini menunjukkan yang kita sudah lukis support resistance yang betul. Kalau tidak betul. Jadi selalunya ada dua line yang kita mesti lukis. Jadi ada caranya untuk melukis support resistance secara betul, secara tepat. Oke, nanti kita tunjukkan di webinar yang seterusnya, webinar tutorial. Jadi dalam webinar tutorial khas untuk support resistance, kita akan cover support resistance sahaja. Itu cara yang betul untuk kita draw support resistance. Oke, jadi kalau kita draw support resistance secara betul, kita bisa untuk potong, untuk putuskan risiko kita hampir 50%. Oke, untuk kita hapuskan risiko kita. Alright, so kita bisa lihat, tengok support resistance semuanya tepat-tepat di dalam. Tengok ini ada support yang tinggi sekali, semuanya tepat-tepat. Jadi ini menunjukkan saya bahawa support resistance yang saya sudah lukis itu adalah betul. Oke, itu sebabnya di sini ia jatuh juga. Saya buka itu di mana harganya sampai, betul enggak sudah sampai di sana, dan betul enggak analisanya, dan berapa tepat, dan semuanya bisa dilihat. Oke, usah khawatir, semuanya bisa. Oke, saya akan berusaha untuk hantari semua malam ini juga ataupun besok pagi. Oke, alright. Jadi sudah saya berkata pasal Euro USD 1 hour ini. Jadi dalam tanggapan saya ataupun analisa saya ini forecast mungkin ada gap up, maksudnya besok mungkin harga akan naik lebih tinggi dari harga hari Jumaat itu. Untuk ia naik, teruskan perjalanannya sebelum turun, teruskan perjalanannya di 1.1065 itu ataupun 1,1078 itu di sini, sekitar sini. Lepas itu kalau ia naik, lepas itu turun di sini sekitar ini, kebanyakan trader yang lain akan melihat pattern double top. Oke, jadi double top ini maksudnya kalau ia naik di sini, turun, ia sama juga dengan ini, maksudnya arasnya, tingkatnya sama. Oke, height, dia punya tingginya sama. Jadi kalau tingginya sama, macam Twin Tower itu di Kuala Lumpur itu Twin Tower. Oke, Twin Tower kalau begitu maksudnya double top. Kalau double top itu lebih banyak peluang ataupun oportunitas untuk menjual selepas dia turun di sini. Oke, alright. Jadi itu adalah untuk Euro USD. Oke, kita teruskan sekarang ini untuk mata uang yang seterusnya. Sekarang ini yang kelima, kita melihat ramai trader bertanya-tanya tentang GBP USD. Oke, apa yang akan terjadi dengan GBP sememangnya banyak positif, lepas itu negatif sedikit, positif lagi, dan sebagainya. Jadi untuk saya melihat kalau kita mesti melihat dari segi keseluruhan untuk GBP untuk jangka masa yang panjang, ya, kemungkinan besar ada banyak oportunitas atau peluang untuk GDP naik lagi. Oke, kalau kita melihat kalender, kita melihat ekonomi di negara UK ataupun United Kingdom, di England itu semakin bagus, tetapi itu apa yang kita dengar dari segi berita, tetapi kita mungkin tidak bisa untuk percaya 100% apa yang keluar di berita, tapi kita mesti buat konformasi. Jadi kalau saya buat konformasinya mengikut apa yang saya dengar secara positif daripada berita di negara UK, saya bisa juga konformasi menggunakan pattern geometrik yang saya sudah lukis untuk GBP USD. Jadi di sini saya harganya yang dari hari Jumaat itu, biar saya besarkan ini, ya. Oke. Dari hari Jumaat itu saya bisa melihat harga 1.5338 begitu, ya. 1.5338, ya.
Jadi di sini maksudnya harga berhenti di 1.5338 itu hari Jumaat yang lepas. Oke, jadi hari Jumaat itu saya melihat mungkin ada potensi untuk market naik lebih, mungkin gapnya akan naik disebabkan oleh geometric pattern yang saya sudah lukis di sini. Oke, saya melihat keupayaan ataupun kebolehan pound untuk naik setinggi sekitar 15478 itu, tetapi kalau bisa untuk teruskan tembus 15510 itu mungkin akan naik lagi sampai 1.56. Oke, tapi ini adalah untuk jangka masa yang panjang. Jadi kalau untuk kita mau trade jangka masa yang pendek, kita masukkan time frame yang lebih rendah. Oke, pas itu kita melihat koreksinya, lepas itu kita beli, koreksinya, lepas itu kita membeli. Tapi ini adalah poin-poin yang penting. Resistance support zone ini penting. Maksudnya kalau ia naik itu pastikan kita membeli itu kita keluar sebelum sampai 15478, mungkin sekitar 15470 itu lebih selamat, lebih aman untuk keluar kalau kita membeli. Lepas itu kita tunggu sampai ia naik tembus lagi 15510, kita beli lagi dan kita tarik lagi sebelum sampai 1.5610 itu kita tarik keluar. Oke, jadi kita bisa masuk, take profit, masuk lagi, take profit, begitu. Oke, lebih bagus begitu kalau kita tahu cara-cara untuk kita trade mengikut target kita bisa tahu di mana harga, sebab apa-apa saja bisa berlaku. Kalau dia tidak membuat koreksi, mungkin dia akan tukar saja tren itu, kita tidak akan tahu kapan. Jadi tetapi lebih selamat, aman kalau kita bisa keluar sekitar resisten yang kuat, oke, ataupun support yang kuat, support resisten yang kuat, area zone yang sudah saya letakkan di sini. Oke, jadi ini adalah untuk Euro JPY, GBP USD, untuk daily chart ya. Oke, sebentar biar saya. Oke, selamat datang Bapak Hazim ya, dan beberapa lagi ya, Arif dan sebagainya. Oke, alright, jadi kita akan teruskan lagi dengan mata uang. Ada dua lagi mata uang ya yang saya mau tunjuk. Jadi semuanya merupakan signal-signal grafis yang saya berikan mengikut analisa geometric trading. Oke, alright. Jadi sekarang ini kita akan teruskan. Ini adalah mungkin pair ataupun pasangan yang digemari ramai trader di Indonesia, gold. Okay. Jadi untuk gold ini memang penting untuk kita melihat apa direksi untuk gold, direksi untuk emas. Oke. Jadi untuk emas ini saya suka melihat kalau dari segi tren, saya mau tahu secara keseluruhan jangka masa pendek, medium ataupun panjang itu time frame-nya. Saya mau melihat 4 jam. Ini yang paling saya suka untuk 4 jam, sebab untuk saya sebagai geometric ataupun pattern trader, saya bisa melihat lebih banyak patternnya, lebih jelas untuk saya di 4 hour atau daily. Lepas itu baru saya turun ke 1 hour ataupun 30 menit untuk kita tahu apa yang kita bisa trade short term atau long term. Jadi yuk kita masuk ke analisa untuk gold. Jadi untuk gold, untuk emas ini, untuk 4 jam, saya bisa melihat a lazy Z pattern. Oke, lazy Z pattern macam saya sudah katakan dengan mungkin slide yang pertama tadi ataupun yang awal-awal tadi ada lazy Z. Lazy Z ini kalau sudah habis Z-nya bermula di sini yang warna putih yang saya drawing ya dengan tangan, jadi ia naik di sini, lepas itu turun lagi. Jadi kalau ia habis di sini kemungkinan besar, ataupun di sini, oke, kemungkinan besar ia akan naik. Jadi untuk emas sekarang ini sekitar memang ramai yang menungguin apa nasib emas ini, apa yang berlaku dengan emas. Ada sebab asyik naik turun, lepas itu turun banyak ya. Memang ramai yang bertanya-tanya sama ada, oh iya sudah banyak turun, jadi mungkin
time-nya untuk naik. Mungkin ada logiknya. Kalau apa yang turun itu memang mesti naik kan, apa yang naik itu memang bisa turun kan. Tapi pertanyaan dia semestinya untuk trader mesti lebih tepat daripada itu. Mesti kita bertanyakan kalau naik itu mau turun ataupun turun itu mau naik itu kapan? Kapan bagus untuk kita exit ataupun untuk kita entry? Jadi saya menggunakan pattern untuk memberikan kita ataupun geometric pattern itu untuk memberikan kita tanggapan ataupun idea di mana secara keberangkalian atau keberangkaliannya di mana bisa kita masuk atau kita sepatutnya keluar. Oke, jadi di sini sepatutnya keluar sudah mungkin baguslah kalau bisa keluar daripada setting trade itu sebab kalau lazy Z pattern itu siapa yang menjual itu mungkin timingnya sudah dekat untuk ia naik. Oke, jadi dalam analisa saya atau forecast saya mungkin bisa melihat gold itu jatuh sedikit lagi mungkin besok dan sebagainya sampai sekitar 1139 begitu, oke, atau 1140 begitu. Lepas itu kemungkinan besar akan mulai untuk naik. Jadi sekitar 1140 ke atas, oke, bisa lagi untuk membeli, tetapi harga yang bagus untuk kita membeli adalah untuk kita mungkin mau tunggu sampai 1155 begitu, 1160 begitu, oke, barulah kita tahu yang ia akan naik lebih, tetapi memang harganya memang terlalu tinggi ya. Jadi sebaik saja ia naik lebih dari 1139 itu mungkin siapa saja yang ada confident menggunakan EA mereka ataupun apa saja mungkin kemungkinan besar ia akan naik dari bisa untuk kita membeli. Oke, jadi kalau ia membeli itu mungkin di bulatan yang kedua. Jadi itu adalah take profit point 116 sekitar 1164 itu adalah take profit level. Jadi untuk entry level itu sekitar 1140. Lepas itu ia naik sampai 1164 itu bisa untuk kita exit. Ini adalah untuk buy ya, untuk ia naik nanti. Oke, sell itu mungkin terlalu dekat untuk reversal. Jadi biar kita tengok dulu apa yang terjadi besok, market open, sama ada betul enggak ia jatuh dulu, lepas itu mungkin akan naik. Kalau akan naik itu mungkin kemungkinan besar kita mau tunggu London Open dulu sebelum ia naik banyak. Mungkin untuk besok ia turun terlebih dahulu untuk gapnya ke bawah, lepas itu nanti waktu di London itu mungkin pukul 8, 9 begitu pagi barulah ada mungkin ada momentumnya lebih untuk gold juga untuk naik. Jadi kalau kita melihat momentumnya naik begitu, kita bisa untuk membeli, tetapi kita ya sekitar 1164 untuk biar kita selamat mau tahu apa tren yang seterusnya. Saya mau tahu apa pattern yang seterusnya yang ada. Oke, alright. Selamat datang Mbak Reto ya, selamat datang kepada beberapa yang baru saja masuk ya. Kita sudah mulai tapi tidak ngapa-ngapa, nanti saya akan hantari materi yang ada semuanya dengan signal-signal grafis itu akan dihantari terus ke email para hadirin semuanya. Oke, ada pertanyaan Muhammad Suwondo, Bapak Muhammad Suwondo untuk Euro USD. Oke, seminggu ke depan untuk IP dan SL Euro USD di harga berapa? Oke, bisa kita masuk ke presentasinya yang tadi itu ya. Biar saya sebentar ya Pak. Kita ulangi sekarang untuk Euro USD ya, untuk Euro USD. Ini adalah untuk AUD USD. Sebentar. Oke, GBP USD. Saya akan pergi dulu ke untuk Euro USD ini memang untuk take profit itu bergantung sama kita mau membeli atau menjual. Jadi kalau untuk 1 hour time frame ini memang potensinya untuk turun dengan lebih. Jadi
kalau kita mau lihat potensinya untuk turun take profitnya satu, sebentar ya, sebab saya sudah buat analisanya tadi untuk Euro USD. Jadi biar saya tunjukkan dulu ya, sebentar ya. Ini disebabkan untuk Euro USD di sini, saya tunjukkan sekarang ini ya Bapak Muhammad. Um, Kalau kita mau melihat untuk jangka masa pendek untuk 1 jam Euro USD untuk besok lah ya, kita mesti melihat harganya mesti naik terlebih dahulu. Tunggu sampai ia naik terlebih dahulu untuk membeli. Jadi maksudnya kita mau beli itu 1.1015 lah, katakan sebagai contoh kita membeli ya. Jadi kita mau membeli di sini entry 1.1015 ataupun 1.1015 begitu ya. Kita mau membeli. Jadi kalau kita membeli itu kita mau take profitnya lebih bagus 1.1065. Oke, 1.1065. Oke, ataupun 1.1070. 1.1070 bisa kita exit ataupun take profit di sini. Jadi 1015 sampai 1065 lebih kurang. Oke, lebih kurang 50 pip begitu. Oke, di sini. Kalau take profitnya untuk saya risiko risk to reward itu selalunya 1 dalam nisbah 1. Maksudnya kalau take profit saya 50, stop loss saya juga 50, selalunya saya buat begitu. Tapi itu terserah kepada trader kalau mereka mau 2 kali ganda risknya. Jadi ada juga kalau mereka take profit 50, mereka mau stop lossnya 100, bisa juga. Itu bergantung ataupun terserah kepada trader sendiri ya. Tapi untuk saya selalunya menggunakan risk reward 1 dalam nisbah 1. Kalau 100 take profit saya, stop lossnya 100 pip juga. Begitu saya samakan begitu ya. Tetapi itu tergantung kepada trader sendiri. Mungkin mereka merasa lebih aman, lebih selamat mungkin untuk mereka naikkan stop loss mereka. Jadi kalau mereka mau profit 50, mau 150 itu stop loss, itu terserah kepada trader sendiri. Sebab risikonya bergantung kepada trader. Ini bergantung juga kepada trader berapa yang mereka sanggup risikonya untuk kehilangan itu berapa. Itu terserah kepada trader. Oke? Alright. Jadi itu untuk Euro USD Pak ya. Kalau jelas ya untuk Euro USD, kalau ada apa-apa lagi tanya saja ya Bapak Muhammad ya. Untuk dengan SL itu kalau sudah jelas, oke, bagus. Selamat datang Bapak Sansan, oke, Bapak Ahmad Sansan dan beberapa yang lain yang Bapak Arif juga baru masuk lagi sekali. Oke, terima kasih untuk hadirin hari ini. Oke, jadi sekarang ini kita sudah melihat USD ya, stop loss dan take profit level. Sekarang ini saya mau tunjukkan, tadi itu baru saja saya sudah tunjukkan untuk gold ya. Jadi gold itu akan turun sedikit lagi ya, untuk kita membeli sekitar 1140 itu bisa kita take profit di sekitar 1165 begitu, ataupun 1170 begitu bisa. Oke. Jadi ini adalah untuk gold. Kita melihat dulu apa yang terjadi besok. Semara ia jatuh dulu sedikit sebelum ia naik atau tidak. Oke. Kalau ia terus menjunam jatuh-jatuh lebih itu, kalau sudah jatuh kurang dari 1140 itu, lepas itu menuju ke bawah dengan candle yang lebih besar, maksudnya trennya sudah memang sudah tukar untuk ia jatuh. Memang trennya dari dulu memang sudah turun-turun, tapi ada koreksinya. Ada yang mau trade koreksinya untuk buy dulu, tapi disebabkan Australian dollar juga semakin lemah, mungkin ekonomi negara Cina juga ada yang positif tapi tidak positif banget. Jadi ini semua akan memberikan lebih kekuatan kepada penjual-penjual, bukan pembeli-pembeli untuk Australian dollar dan gold juga ya. Jadi saya melihat lebih lagi, mungkin ini koreksi ada pattern yang baru nanti. Oke.
Oke, seterusnya saya mau teruskan dengan signal yang terakhir ataupun presentasi saya yang terakhir sekali. Oke, tapi saya akan masuk juga dengan USD CHF sebentar lagi. Oke, jadi ini dari segi presentasi yang terakhir, tapi nanti saya akan masuk ke platform saya, nanti bisa saya juga tunjukkan beberapa mata uang yang lain. Oke, jadi ini adalah untuk minyak ya, untuk oil. Banyak juga yang bertanya, oilnya apa yang berlaku? Oke, pada saya pendapat yang sebelumnya saya sudah banyak kali berkata yang oil ini memang peluang oportunitasnya lebih kepada jual bukannya membeli sebab saya melihat banyak ulang lagi sekali pasal oil ini apa yang berlaku kalau dulunya banyak yang mau ramai investor ataupun orang-orang perlukan banyak minyak jadi lebih lebih demand tetapi kurang supply-nya tidak ini disebabkan Amerika Syarikat sudah masuk sebagai produser mereka sendiri untuk bisa mengeluarkan minyak secara sendiri, shale oil dan sebagainya. Jadi supply untuk oil sekarang ini lebih besar, tetapi disebabkan lebih besar supply untuk oil, demandnya masih di paras atau tingkat yang sama. Jadi ini menunjukkan dari segi ekonomi itu menunjukkan bahwa lebih minyak yang ada tetapi kurang orang yang mau membelinya. Jadi ini akan menyebabkan harga sekitar untuk minyak itu semakin turun. Jadi drop of price of oil. Okay? Jadi saya melihat potensi untuk ABCD pattern untuk oil, untuk harga oil atau minyak semakin jatuh. Jadi kalau semakin jatuh ini bermaksud ada kaitannya dengan Canadian dollar. Jadi maksudnya kalau harga minyak itu semakin turun, jatuh juga kurs untuk mata uang Canada atau Canadian dollar. Oke, jadi kita mau melihat. Jadi kalau kita gabungkan US dollar dengan Canadian dollar, kalau minyak turun, Canadian dollar turun, jadi maksudnya US dollar itu naik. Jadi ini memberikan kita lebih konfirmasi yang dolar itu akan semakin tinggi dan semakin naik, tetapi minyak akan semakin jatuh, Australian dollar akan semakin jatuh, Canadian dollar akan semakin jatuh untuk medium term sampailah jangka masa yang panjang. Mungkin sampai akhir tahun, mungkin kita tidak tahu. Tapi untuk masa sekarang, saya bisa melihat harganya sekarang 45,82 kalau di sekitar C ini dan saya memberi prediksi kalau ia jatuh kurang ataupun di bawah 45,36 itu bisa jatuh lagi sampai sekitar 3820 begitu sekitar sini ya. Jadi kita tidak mau begitu tamak ya. Kita tidak mau greedy terlalu banyak. Kita tunggu dulu sampai minyak itu jatuh dulu sampai besok market open dan sebagainya dilihat dulu sama ada harga ada nggak konformasinya sama ada harga atau kurs untuk minyak itu kurang dari 45,36 mereka bisa ia jatuh kurang dari 4536 kalau bisa 4536 ke bawah terus itu ada candle yang panjang-panjang yang jatuh-jatuh itu maksudnya banyak kekuatan downtrend barulah kita bisa menjual dan kita punya take profit area itu sekitar D point. Jangan di tepat-tepat D point. Kalau bisa kita target dulu berdekatan dengan B. Kalau ia jatuh lagi bawah dekat line B ini sekitar 4285 jatuh lagi kita jual lagi sampai sekitar ini sebelum sampai ini kita bisa ambil take profit. Tapi secara keseluruhan ABCD pattern itu menunjukkan saya banyak peluang oportunitas dari medium term sampailah long term untuk minyak jatuh lagi. Oke,
Jadi disebabkan oleh banyak faktor-faktor politik, geopolitik yang berlaku di dunia sekarang dengan negara-negara di Syria, Saudi Arabia, di Rusia juga dan semuanya memberikan lebih impak dari segi harga-harga minyak. Oke, jadi ini memberikan lebih kekuatan kepada dolar sebab dolar semakin bagus, ekonominya semakin dari segi berita semakin bagus, tetapi banyak hal-hal politik, isu-isu politik berlaku di negara Saudi Arabia dan semua negara-negara yang ada produksi minyak itu semuanya sekarang ini konsentrasinya di hal-hal politik. Jadi ini akan ada impact atau efek impact yang negatif kepada supply untuk minyak keluar. Oke, jadi ini mungkin adalah salah satu sebabnya. Mungkin ada banyak sebab yang lain untuk harga minyak semakin jatuh. Oke, oke. Jadi untuk itu saya ingat dari segi signal-signal memang saya akan hantari itu saja yang saya ada untuk signal. Tapi sebelum itu saya mau masuk ke platform saya untuk saya menunjukkan seperti saya janjikan tadi untuk USD CHF ya. Jadi untuk USD CHF ini baru tadi saya area support resistance yang baru saya ketemuin, jadi saya mau share dengan semua yang hadir malam ini. Jadi untuk saya untuk USD CHF itu berbeda dengan USD yang berkaitan dengan mata-mata uang yang lain, USD JPY dan USD GBP dan semuanya mungkin USD CHF mungkin berbeda. Dari segi short term untuk 1 hour ini saya melihat kemungkinan besar besok kalau market open itu kemungkinan besar ada peluang untuk sell ya, untuk sell sudah stop ataupun market closing price itu di 0.9878 sekitar 0.9878 gitu kan di sininya line putih ini. Jadi saya melihat lebih banyak lagi oportunitas untuk dia jatuh lebih. Jadi kita mau lihat besok kalau harganya betul enggak jatuh di sekitar 0.9 pun di sekitar ini, maksudnya ada gap ke bawah. Kalau ada gap ke bawah mungkin ada lebih oportunitas, lebih kekuatan untuk sell dan dia akan terus menembusi. Kalau dia menembusi zona warna biru ini 24. Jadi mungkin di sini di sekitar sini mungkin akan pantul lagi, mau pantul atas mungkin bisa buy di sini. Oke, kalau sudah sampai di sini. Tapi untuk masa sekarang saya melihat banyak lagi peluang oportunitas untuk kita menjual disebabkan banyak banyak high di sini ada high semakin rendah macam tangga untuk jatuh lagi. Oke, di sini pun lower low juga di sini. Jadi saya membuat pattern geometri ini menunjukkan kita bahwa ada peluang, ada oportunitas untuk USD CHF jangka masa yang pendek dari 1 jam sampai 1 hari itu untuk kita melihat harga jatuh dari sini sampai ke dua zona biru di sini. Jadi ada peluang untuk menjual untuk USD CHF 1 jam. Oke, alright. Oke. Saya mau sebelum saya tamatkan webinar untuk malam ini, saya mau pergi ke Bapak Sentut yang bertanya pasal Euro GBP. Euro GBP itu dari secara keseluruhan kita melihat banyak peluang euro untuk jatuh lagi. Tapi kalau saya pergi ke platform saya, tidak ada apa-apa indikator dan sebagainya. Kalau saya start Euro GBP ya di sini. Oke, biar saya cek dulu. Oke. Ini kalau tidak selesainya saya bisa untuk memberikan
secara keseluruhan, oke, apa yang berlaku. Oke, kalau bisa kita bisa melihat semua yang ini, oke, semuanya kalau mengikut geometri di sini, oke, dan saya buat di sini. Kemungkinan harga kalau naik sedikit jatuh lagi, mungkin jatuh dari segi tren itu. Kalau tren untuk euro itu semakin lemah ataupun downtrend itu, kita bisa melihat harga untuk jatuh sampai 0,7096 itu, oke. Tetapi kalau saya mau melihat dari segi tren secara jelas, saya selalunya suka pergi ke 4 hour, oke, ataupun daily chart, oke. Kalau daily chart saya buat sedikit kecil begini, oke. Saya bisa melihat kemungkinan harga bisa sampai ke sini sebelum naik. Dilihat macam trennya semakin jatuh, mungkin naik di sini lebih tidak begitu gampang. Mungkin untuk masa sekarang kalau dolar itu semakin kuat dan ya, sebab tadi kita buat GBP USD dan sebagainya untuk kita melihat potensi GBP untuk naik, ekonominya semakin kuat, jadi ini akan memberikan lebih kelemahan untuk euro GBP juga ya. Oke, kalau kita mau tengok kalau kita pergi ke 4 hour ya. Okay. Di sini kalau kita menggunakan pastikan harga yang bawah, kalau bisa jangan menjual terus ya, tunggu sampai besok market open dulu untuk sampai ke 7120 dulu, oke. Sampai tengok sama ada harga jatuh dulu sampai ke 7120. Kalau harga jatuh lagi, oke, sampai zero, barulah ini adalah harga yang lebih bagus untuk kita menjual, oke, bukan membeli menjual, oke. Maksudnya jangan kita sekali-kali menjual di 7120 sebab 20 ini angka 2 digit terakhir, maksudnya di sekitar 7120 itu harga mungkin bisa naik. Kalau mau pastikan dia akan turun lebih, kita tunggu sampai ia sampai di 7120, adakah ia turun 7120. Jadi tunggu sampai ia turun sampai 7110 baru naik sekalian. Oke, selamat malam Pak Heru ya, selamat malam. Oke, jadi saya sudah memberikan beberapa tip-tip, signal-signal untuk beberapa matematik secara keseluruhan. Oke, semua ini yang dilihat saya akan hantari dalam bentuk PPT ini kepada semua yang hadir malam ini. Oke, jadi usah khawatir, kami ada semuanya, email semuanya saya ingat sudah diisikan. Kalau emailnya semuanya betul diisikan di Invest Live itu, bisa untuk saya hantari semua tip-tip signal-signal ini melalui email kepada semua para hadirin malam ini. Oke, jadi kita mau melihat apa yang berlaku untuk minggu depan. Kita mau lihat apa yang berlaku besok apabila market buka. Sebab saya melihat banyak potensi atau peluang-peluang untuk berdagang untuk minggu ini.
dari hari Isnin sampai hari Jumaat, volatility di jangka tinggi juga, di jangka banyak mata-mata uang yang bagus untuk kita trade. Sekitar hari Rabu, hari Kamis itu memang bagus untuk kita trade Euro GBP, Euro JPY, GBP USD, GBP JPY. Ini adalah mata-mata uang yang secara purata mata uang ini akan bergerak banyak sekali hari Rabu dengan hari Kamis, ya selalunya. Kalau untuk mata uang yang lain mungkin hari Selasa, hari Rabu begitu, tapi untuk Euro GBP, Euro JPY terutamanya, GBP JPY, GBP USD, hari Jumat, hari Rabu dan hari Kamis adalah hari-hari yang mungkin pada hari itulah take profit dan semuanya akan sampai di situ, ya selalunya. Sebab apa? Volatility-nya tinggi, mungkin movement momentumnya lebih tinggi pada hari-hari tersebut. Sebab semua mata uang ada personality-nya yang tertentu. Dia bergerak mengikut timing yang tertentu dan dia bergerak mengikut hari-hari yang tertentu juga. Oke? Okay? Alright, jadi ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, para trader dan para hadirin sekalian. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya mau mengucapkan terima kasih untuk malam ini dan saya mau jemput lagi untuk setiap hari Minggu itu untuk join saya waktu 9 atau pukul 9 malam waktu Indonesia, waktu WIB, untuk kita melihat signal-signal gratis yang saya sendiri trade secara live dan saya sendiri analisa menggunakan geometric trading. Oke, jadi ada nggak apa-apa pertanyaan? Kalau ada, type saja. Saya akan tunggu beberapa menit lagi supaya saya bisa untuk melihat pertanyaan dan saya bisa menjawabnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tamatkan webinar ini untuk kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, jadi bertanya sajalah kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, ya.